Selamat datang di podcast Kotak Masuk. Podcast pengaman wawasan dengan canda. Hola. Baik lagi di podcast Kotak Masuk Kembangkan wawasan dengan canda. Idi Niko. Seger ya? Seger dong. Seger dong. Ya, tapi malam-malam gini nih Nik. Hah? Dan apalagi kita lagi di bulan Halloween. Bulan Halloween, spooky dong ya? Wah, banyak yang mencekam bro. Aduh, apa nih salah satu yang mencekam nih bang? Ya pada pasti keuangan. Betul. Apalagi gue tuh akhir-akhir ini ada temen gue yang kemarin kan kita udah ngomongin judi online. Ya. Nah sekarang balik lagi nih Nik. Ada kayak namanya scam-scam baru. Gimana tuh bang? Kemarin tuh gue ketemu sama temen gue. Masih ada dia kena terkait investasi bodong Nik. Masih ada tuh ya investasi bodong ya? Iya. Gue kira di zaman 2024 ini sejak pergantian presiden gak ada. Tetap Baru ada ya? kemarin. Tetap Ya, ada ya? tetap Oke. ada. Nah lu kan ini pernah kita bahas juga kan Yeah. terkait informasi keuangan segala macam. Nah yang ini tuh kemarin temen gue tuh lumayan unik ceritanya karena dari terkait robot. Oke. Ya, robot investasi ini masih berjaya juga nih Nik. Gitu. Robot investasi itu dia diiming-imingin lagi biasa. Dan biasanya motifnya emang masalah duit kali ya. Kebanyakan. Iya. Apalagi ditambah dia menggaranti lagi. Oke. Pasti balik 30%. Makanya gue bilang, ya lah bro, kena lagi gue bilang. Masa gak belajar dari kesalahan yang lalu betul, gitu kan? Betul bro. Nah lu ada lagi gak? Yang baru-baru lagi nih Gue mungkin scam nih. pastinya insya Allah sih moga-moga gak kena scam model investasi bodong gitu ya. Cuman gue tuh pernah punya satu pengalaman baru aja kemarin waktu di Singapura. Kan gue Singapura itu kan selesai di bulan Agustus gitu kan. Nah gue balik ke Singapura tuh awal Agustus dengan niatan akhir Agustus atau pertengahan tuh gue pulang. Cuman pas gue sampai di airport kan gue biasanya kan langsung buka aplikasi banking gitu kan yang memang Bank Singapura gitu gue buka dan ternyata gue menemukan ada beberapa transaksi yang gue nggak kenal gitu. Kok bisa? Nggak ngerti. Jadi kan gue pikir yang namanya kayak transaksi online kan sekarang udah canggih-canggih kan. Ya. Setiap kali lu mau beli gitu ya, beli di toko misalnya oranye atau toko hijau, kemudian lu masukin informasi kartu debit lu, kan kartu debit sekarang udah bisa nih dipakai buat transaksi online. Kalau dulu masih kartu kredit. Itu kan pasti ada OTP tuh, one time password. Yap. Gitu kan. Nah, setiap kali gue transaksi sih selama ini selalu pakai OTP. Nah, tapi ini yang terakhir ini nih aneh nih. Gue bisa sampai kena 11 transaksi. Ada 11 kali transaksi iTunes sama TikTok. Tapi TikToknya US, bukan TikTok Singapura ataupun Indonesia. Dan total yang gue kehilangan itu $175. Gede banget nih. Hampir 1,9 juta lah gitu. Nah, terus ya panik gitu kan. Sebenarnya ya kan uangnya bisa gue relakan gitu. Sebenarnya bisa gue relakan, tapi kayaknya gue mau coba nih. Karena di Singapura sebenarnya salah satu memang yang kita kenal kan Singapura adalah negara yang aman gitu kan. Lu mau jalan pagi jam 2 subuh gitu juga orang nggak ada tuh yang berani ganggu lu gitu karena mereka ada CCTV apa segala macam. Tapi justru cybercrime yang paling banyak Di Singapura sana. di Singapura gitu. Jadi gue ngerasa kayaknya ini memang ternyata modusnya gue baru berasa nih. Nah, nggak lama gue langsung telepon ke banknya. Ada hotline khusus untuk pengaduan fraud gitu ya. Dan alhamdulillah sih balik sih uang gua gitu. Balik? Balik gitu, dibalik. Jadi dia nanya transaksi apa nih yang mencurigakan yang lu nggak authorize. Terus gue jelasin tanggal sekian nominal, tanggal sekian nominal. Nah tapi di sana dia sebenarnya udah buka data gua. Dia cuma mau mastiin. Lo ya bener lah, ngadunya bener. Ngadu yang bener dan mereka memang bilang biasanya customer nasabah mereka itu kehilangan uangnya atas transaksi e-commerce dan salah satu yang gua alami itu adalah yang masuk ke dalam fraud itu Ya, gitu. dan gue juga mau ngupdate juga bro. Gue gue nih pribadi pernah scam online, jual beli online. Jual beli online? Iya gimana jadi tuh? gue ngeliat di Instagram ada satu toko kemeja. Gue ingat banget tuh kemeja. Itu tahun 2021 lah kejadiannya. Ini kemeja anak muda banget lah. Gua kan flanel gitu, bukan? No, bukan flanel kayak apa tuh yang begi gede-gede gitu loh, nih. Yang warnanya warna-warni lah. Iya. Karena kan gue udah nggak di Astra kan, nggak di tempat tangan lama. Ya udah sebut aja lah. Ya udah nggak di sana. Gue mau pakai kemeja yang agak warna-warni. Harganya murah.
250 atau 200.000 gue lupa satunya. Oke. Gue langsung beli 2 Oke. di Instagram itu. Jadi dia nggak ada toko online-nya nih. Oh, di jadi platform Shopee, Tokped dia nggak ada. Ya. Jadi jualannya perseorangan gitu ya. Perseorangan dan dia tidak melayani COD. Nah, gue kan asal ya udahlah. Gue percayalah toko online ini. Gue juga ngeliat followernya banyak. Followernya banyak, komennya juga positif, ya kan. Cara pembayarannya gampang, terverifikasi. Dia juga bilang dan dia bukan pre-order nih. Jadi langsung nganter. Oke. Nah, terus gue pesen, gue bayar 400.000 lah. Abis gue bayar, ternyata tokonya nggak ada bro. Gak dikirim tuh barang ya? Awal gue curiga, 3 hari nggak ada ngirim barang. Terus hari keempat gue chat. Oh dia bilang, oh iya pak lagi ini. Gue kan minta resi kan. Lagi kalau dalam pengiriman gue minta resi. Gak dibales lama. Wah pak mohon maaf pak ini karena lonjakan ordernya banyak bla bla bla. Sampai seminggu bro. Tiba-tiba tuh toko gak ngejawab segala macam. Terus tiba-tiba hilangnya dari Instagram. Oh, jadi emang niatnya nipu ya? Nah, awalnya gue kira gue bertransaksi banknya itu kan nama orangnya tuh. Iya. Gue kira dia ownernya, ternyata bukan men. Itu punya siapa? Gak ngerti itu punya siapa. Gak ketahuan juga ya? Mau ditelusuri juga gak bisa ya? Iya, jadi jual beli online yang seperti itu banyak juga nih. Iya. Apalagi dia memanfaatkan orang-orang kayak gue yang gak terlalu teliti ya. Benar. Untuk ngecek toko, untuk nelpon orang gitu ya. Ini bener gak sih lo pernah? Karena kan kalau di Instagram lo nggak bisa ngelihat kayak di Tokped. Iya. Lo bisa ngeliat produk terjualnya berapa, terus reviewnya gimana, fisik barangnya seperti apa. Nah sejak itu gue udah nggak berani lagi tuh belanja online yang kayak semi scam, udah scam lah itu hitungannya ya. Bahkan kalaupun misalnya lo belanja di toko e-commerce warna oranye atau hijau pun juga ada potensi lo bisa kena tipu juga sebenarnya kan. Iya, kalau gue nggak ngelihat tadi review, jumlah barang yang terjual, itu kan penting kan buat kita belanja sekarang kan. Ini gue juga ada satu sumber dari cekrekening.id. Jadi ini adalah tempat yang disiapkan oleh pemerintah untuk lo melakukan pengaduan. Oh apa namanya? Cekrekening.id. Oke. Nah jadi kalau lo ngerasa lo kena tipu atau lo misalnya kena scam, lo bisa ngadu di situ gitu. Anjay. Ya masalah di follow up-nya moga-moga di follow up dan diselesaikan gitu ya. Nah ini dia mengumpulkan data dari 2017 sampai 2024 itu ada total 587.000 pengaduan. Gila banyak banget bro. Banyak, ratusan ribu, 500.000 lebih. Nah dari 587.000 itu 511.000-nya adalah aduan scam jual beli online. Yang tadi gue cerita yang tadi lo cerita tadi tuh. Kan sering kan kayak misalnya nih beli misalnya handphone yang datang batu. Itu apa sih? Batu ada. Ya kita nggak tahu siapa yang jadi oknum ya. Apakah penjualnya tokonya, atau ekspedisinya kita nggak tahu gitu. Atau mungkin si bayarnya juga sebenarnya barangnya yang datang beneran HP tapi dia klaim kan bisa jadi. Atau misalnya kayak belakangan yang lagi rame tahun terakhir itu kan konser kan. Iya kan. WTS nih want to sell. Nah pas di chat misalnya masih ada nggak? Masih transfer hari H hilang kabur gitu. Jadi ada 511.000 aduan scam jual beli online. Kemudian 37.000 itu investasi online fiktif. Investasi yang tadi gue cerita di awal, robot-robot itu ya. Robot-robot itu. Terus ada 22.000 itu scamming. Nah, scamming ini kayaknya modelnya itu data identitas lu dicolong gitu. Yang lo tadi. Ya, yang kayak gua. Terus 10.000 itu pinjaman online. Dan ini yang kecil 3.600 itu adalah web phishing. Ya, jadi istilahnya dia mencoba gini kayak jadi ini lucu nih. Kemarin gue sempat share lu TikTok kan. Ya. Nah, jadi bahkan sekarang orang udah sangat berani untuk menipu dengan cara istilahnya membuat website yang persis sama dengan website lembaga-lembaga negara yang legit, yang valid gitu. Jadi teman-teman sobat Kotak-Atik, Niko kemarin share ada satu video terkait Apple ID ya Nik ya. Ya, jadi dia dapat email dari seperti Dirjen Pajak gitu. Jadi kayak institusi dari pemerintah untuk pajak gitu. Logonya benar. Ya, websitenya juga kayaknya tampaknya meyakinkan gitu. Nah, di situ dia bilang, kamu ada transaksi nih, jual beli. Nah, kamu masih ada pajak yang harus dibayar. Betul. Gitu kan. Silakan klik untuk menyelesaikan atau membayar denda. Betul. Nah, pas dibuka itu kehubung sama kayak tampilan Apple ID gitu. Nah, di situ dia ada sediain satu form untuk ngisi Apple ID. Nanti kalau lu
enter dia akan minta password. Ya. Padahal sebenarnya itu bukan website Apple karena kan kalau website itu kan biasanya di atas tuh ada produk tuh, ada iPhone apa segala macam, Ada about us lah. informasi perusahaan. Nah, itu nggak bisa diklik tuh. Nah, Kayak dummy aja ya. kayak dummy aja gitu. Nah, jadi Gokil. kita harus mulai sadar banyak sekali bentuk scam yang ada di sekitar kita dan kita mungkin beruntung kita cukup dapat banyak informasi, tapi mungkin orang tua kita ataupun misalnya paman kita itu bisa jadi kepapar gitu. Ya, tapi tadi ada satu yang gak lu bacain Nick. Apa tuh? Yang tadi cekrekening.id itu ada satu juga di atasnya yang web tadi. Oh ya. Yaitu adalah prostitusi online. Jadi kayaknya ada orang-orang yang mengadu ketipu. Betul. Prostitusi online. Ada namanya love scam. Jadi merasa ditipu dikiranya ngedate, ternyata dikuras. Gitu. Itu juga banyak filmnya di Netflix tuh men. Sama mungkin ada bapak-bapak yang mungkin ketipu masalah VCS. Video call seksi ya kan. Jadi teman-teman atau sobat kotak-atik lah ya. Tolong agak bijak nih terkait belanja online apapun itu. Benar. Lo mau beli apapun itu sekarang yang pertama ke record. Ya. Tapi yang kedua lo bisa kena tipu seyakin apapun diri lo sebenarnya. Benar. Jadi ada beberapa alasan lah ya orang kena scam gitu. Jadi kalau mungkin gue bisa jelasin 6 gitu ya. 6 alasan orang kena scam itu 28% itu tergiur insentif masalah duit. Kemudian 22,7% itu dia merespon terlalu cepat. Jadi dia nggak sempat mikir. Gitu. Kan ada tuh sempat kan kayak misalnya Bang Moses boleh transfer gua beliin gua pulsa nggak? Nggak pikir panjang. Ternyata itu bukan gua gitu. Terus 17% itu gagal mengenal bahwa ini tuh scam. Walaupun lu tahu scam itu modelnya tuh apa, lu tahu tapi lu nggak ngeh kalau ini ternyata scam. Jadi lu kayak miss aja, lu tadi belanja online gua. Apes aja gitu. Betul. Kemudian 10% itu nggak tahu tentang scam sama sekali, lu nggak tahu ini bahwa ini scam. Misalnya lu terima SMS atau lu terima kayak ada undian nih berhadiah gitu. 8% itu lu tahu ini mungkin scam tapi siapa tahu ini benar. Okay. Ada juga ngetes tuh. Ngetes ada ya. juga tuh 8%. Anda beruntung hari ini mendapatkan pulsa 50.000 Benar. dari Raffi Ahmad. Iya. Silakan klik link ini. Benar gitu. Yakin nih Raffi Ahmad lagi baik nih. Tapi gue ada yang gak mungkin nge-scam kita nih. Apa tuh Bang? Namanya es teh poci instant powder. Es teh poci instant powder. Ini bukan kaleng-kaleng nih, bukan scam. Kaleng-kaleng. Asli. Yes. Asli banget bro. Jadi apa nih Bang kalau es teh poci instant powder ini? Jadi dia ada 2 rasa. Ya. Ada yang gula aren. Es teh poci instant powder teh tarik gula aren. Teh tarik gula aren. Sama yang pandan vanilla plus selasi. Ini asli nih Bang ya? Selasinya nih. Nah kita coba nih. Siap. Minum dulu. Haus cuy dari tadi cuy. Wis, enak tuh ya Bang ya. Itu selasinya asli Bun. Kelihatan nggak nih di kamera nih? Ini ada. Harusnya kelihatan sini. Nih. Selasinya ada nih. Selasinya ada. Ini bener-bener teh yang pertama nih Nick yang ada teksturnya. Oh, jadi kalau yang lainnya biasanya cuman perasa. Yap. Nah ini asli nih ada selasinya. Asli ada selasinya. Bener-bener ada nih bintik-bintiknya nih. Sama dia ini diseduh sama air dingin bisa. Oh, biasanya kan kita nyeduh. Biasanya harus ada air panas dulu tuh. Betul. Biar cepet ini baru dikasih es batu. Tapi kalau ini langsung air dingin pun bisa ya. Betul. Dan yang paling gokilnya affordable. Seberapa affordable kan ya? Ya paling 1.000 di bawah 2.000 perak lah. Di bawah 2.000 perak. Murah banget ya sih men. Mantap. Dan kita harus ini dong. Kalau es teh poci instant powder pasti segera. Nah kalau lu pandan vanilla, kalau gua memang pecinta teh tarik. Jadi gua akan minum es teh poci instant powder yang rasa gula aren. Mantap. Cheers Ben. Cheers dulu. Mantap Bang. Gimana rasanya Bang? Seger banget men. Seger ya, iya sih. Seger. Karena tadi kan kita ngomongin scam kan. Panas gitu ya, nggak enak lah ya. Perasaan nggak enak. Gerah. Makanya kalau yang ini nih nggak mungkin nipu kita. Seger. Udah pasti seger. Udah pasti nyenengin hati kan. Betul. Gak membuat dompet bolong. Itu yang paling penting Bang. Iya, karena tadi kan kita udah kena scam berapa puluh juta atau berapa ratus ribu kan. Ini cuman tadi ya di bawah 2.000 perak lah. Justru value-nya lebih besar daripada harganya. Betul. Iya. Dan apalagi kalau ini kita kan mendukung produk Indonesia. Asik. Ya kan? Bisa dibeli di mana nih Bang? Ini ada di e-commerce, tapi yang lo harus lihat. Iya, jangan sampai lu salah pilih merchant. Bener.
Dan yang paling penting ini pasti diri lo pas minum ini segerin segera. Wih, mantap Gokil. ya. Lu beli kayak gini bisa dapet goodie bag nih bang. Dapat goodie bag, terus kalau dibilang ini udah pasti ya sehat lah men. Iya. Apalagi lo nggak mesti jajan di luar kan. Benar. Lo bisa di rumah lagi iseng-iseng atau nggak di kantor. Wah gue mau nyari yang seger-seger nih tapi nggak usah jauh-jauh. Ya ini pilihan yang tepat banget Pilihan men. tepat, tapi kalau keluar kan kita juga nggak tahu kan kualitas airnya seperti apa. Kalau misalnya di kantor atau di rumah kan kita pakai air kemasan tuh. Nah, jadi pasti lebih sehat gitu. Betul. Dan ini nyimpannya juga nggak susah. Lo cukup pakai satu saset ini minum, habis itu udah. Iya. Bisa lo nyimpannya gampang lah. Gampang, karena dia juga ringkes gitu ya. Iya. Oke, ST Poci Sun Powder. Segerin langsung segera. Oke. Apalagi nih masalah scam ini buat gue yang tadi ya, berarti kan kita jangan impulsif. Benar. Jangan overconfidence lah. Kalau gue rangkum dari 6 titik tadi ya. Iya. Jadi memang paling setengah-setengah lah ya, kalau gue bilang setengah itu bicara masalah kayak motif ekonomi, insentif. Setengahnya lagi itu lebih kepada kayak lu kepleset aja gitu. Harusnya lu bisa hindari istilahnya jalan berlubang di depan, tapi lu nggak teliti atau lu lengah dikit jatuh gitu kan istilahnya. Kesandung gedebuk Gitu. Jadi harus lebih mawas diri lah gitu. Nah mungkin paling banyak setelah gua coba cari tahu ya, paling banyak tuh masih dari SMS bang. Sumber orang nge-scam itu dari SMS karena kayaknya memang ya 278 juta penduduk Indonesia. Ya mungkin orang-orang yang beruntung gitu, tapi banyak orang yang juga mungkin pakai HP ya terbatas gitu kan. Nah, SMS tuh masih jadi salah satu media untuk lo melakukan scamming. Habis itu nomor 2 adalah aplikasi chat. Yang ketiga adalah telepon. Jadi tiba-tiba lu ada nomor telepon tuh gitu. Apalagi di zaman sekarang kan udah ada AI ya. AI itu bisa niru suara kita kan. Bisa niru suara ya. Yoi, jadi hati-hati juga sih ketika misalnya lo ditelepon nih, tiba-tiba mungkin suara nyokap lo tapi bukan nyokap lo. Iya. Mungkin suara istri lo tapi bukan istri lo. Nah jadi tetap lo harus mungkin double verification kali ya. Benar. Jadi ketika lo ditelepon sama nomor yang tidak terkena, yang enggak lo save segala macam ya jangan lo serius-serius banget gitu loh. Gue tuh ada satu pengalaman ya, cuma perlu diceritain apa enggak nih? Kalau bahaya jangan, saran gue. Enggak sih, enggak bahaya. Jadi ya singkat aja lah ya. Jadi gue tuh dulu, kita kan masih junior lah ya. Kalau awal-awal setahun 2 tahun di kerja. Oke. Jadi kadang-kadang kan ada bukan atasan lah ya, tapi orang yang lebih senior yang telepon kita atau kita ada project bareng gitu lah. Ya. Pernah tuh suatu ketika ada telepon masuk. Suaranya persis banget sama orang yang gue kenal. Oke. Yang janggutan gitu ya, ketawanya tuh khas banget. Oke. Nah terus tapi nomornya nggak gue kenal. Oke. Kayak ini nomor siapa nih? Cuman ya kita kan kadang takutnya ini orang penting, jadi kita angkat aja. Apalagi lu misalnya orang sales, ya siapa mau telepon lu angkat gitu kan, diangkat. Gue nanya ini siapa, terus dia dengan aksennya, ketawanya, hahaha, masa lu nggak kenal sih Nick, parah banget lu nggak kenal gitu. Nah gue langsung terasosiasi, ketawanya, karakter suaranya tuh kayaknya orang ini nih. Terus dia nggak jawab, tapi gue jadi kepancing. Oke. Gitu, kejawab tuh. Nah, masuklah gue ke pusaran pembicaraan yang aneh-aneh gitu. Jadi ini kalau di konteks gue tuh dia tuh bilang ini karena kita punya dulu bisnis lelang, jadi pas banget nih. Gitu, Nick, gue lagi ikut lelang nih Nick. Gitu. Nah, gue udah punya pembeli. Nah, tapi nggak mungkin dong gue bilang gue beli barang ini dari lelang. Kalau gitu dia langsung aja beli di lelang. Gue pengennya dia beli dari gue dan taunya adalah gue beli dari lu Nick. Nah, nanti dia akan telepon lu. Bilang bahwa, lu ambil barang dari ini ya? Lu bilang aja iya. Udah gampang kan? Kan gue pikir itu gak ada motif, gak ada gua harus transfer, gak ada apa. Gak ada beban lah, gak ada resiko lah gitu. Terus ya udah, oke siap. Nanti kalau ada telepon, gua angkat. Nah, feeling gue gak enak tuh. Namanya soalnya Kok Aseng. Sopo ini Kok Aseng gitu kan. Jadi terus? Kayak akhirnya gak gua angkat, tapi gue akhirnya ketersadarkan ini kalau gue angkat, gue sempat angkat tuh. Halo Pak Niko, iya nih saya yang mau beli gadget dari ini gitu. Ini bener ya barangnya Pak Niko ya? Nah untung gue sekelibet tuh gue mikir, ini kalau gue ngomong iya, terus ternyata ini hanya akal-akalan fiktif, dia bisa ngejar gue nih. Anjir. Kayak
Pak saya udah transfer nih. Gitu. Jadi itu gue nggak tahu tuh ceritanya kayak gitu atau enggak. Kalaupun misalnya gue bilang iya, tapi sama gue tersadarkan lah gitu. Jadi kayak untung gue langsung tutup, udah pokoknya. Dan gue tau nggak, gue pernah loh mengkonfirmasi ke orang yang namanya gue sebut karena gue pikir suaranya mirip. Terus? Enggak, gue nggak pernah telepon lu nih. Jadi kayak gue nggak tahu tuh AI atau enggak sih, itu bukan belum zamannya AI. Belum zamannya AI ya. Tapi gue juga pernah kayak lo. Ini juga kerja masanya pas kita disunter. Oke. Jadi gue siang-siang itu tiba-tiba pas gue lagi nongkrong di kantin, ditelepon sama nomor yang tidak dikenal. Oke. Terus dia bilang dia menyebutkan nama sahabat gue, sahabat dekat gue. Iya. Ses nih gue si A. Kok tumben? Dia nelpon. Gue lagi ini nih ada project tambang. Ada berhubungan tuh ada sama kerjaan tuh. Sama kerjaan gue kan tiba-tiba. Tapi nada bicaranya nih bukan dia. Agak mirip tapi enggak juga. Agak mirip. Cara dia ngomong agak mirip. Suaranya agak mirip. Tapi bukan dia, gue tahu nih. Oke. Udah dia gue kasih kesempatan dia ngobrol kayak semenit 2 menit. Habis itu gue bilang, iya bro gimana kode kita kemarin. Karena gue kalau sama sahabat gue, istilahnya tuh punya kode lah nih. Bro code. Bro code-nya tuh gak mungkin kalau lo gak bisa jawab pertanyaan gue ini. Dan dia gak bisa jawab. Langsung gue matiin goblok. Karena itu lagi zaman nih sobat kotak atik, lo juga hati-hati. Dibilang, ini gue mau ses gini. Tapi kayaknya bukan dia deh gitu loh. Karena lo harus mawas diri sih. Jadi itu kan juga lo seakan-akan kayak dibuat kayak semi hipnotis sendiri lah ya. Iya benar. Lo dibuat ke jalur cerita. Iya, terbawa. Yang nanti lo ketika di tengahnya, lo akan dibuat terdesak. Benar. Sehingga harus mengeluarkan duit lo sendiri. Iya. Nah ini yang agak hati-hati juga gitu loh. Nah masalah kerugian nih, jadi ada satu report yang menjelaskan bahwa dari 10 bank sejak 2022 sampai Q1 2024 itu total kerugian karena penipuan dari 10 bank ini itu 2,5 triliun. Wah anjir, 2,5 triliun. Gila juga ya. Gitu. Dan 10%-nya tuh dilarikan ke e-wallet, jadi ada kayak ya akhirnya terpaksa ada transfer kah atau ada tarikan ke e-wallet. Terus 5% itu ke e-commerce gitu. Jadi kayaknya ini udah nggak bisa main-main gitu. Jadi ya. Tapi 2,5 T gue rasa yang prostitusi online paling gede sih Nick. Itu gimana tuh Bang bentuknya? Harus dibahas di sini lah ya. Lo kebayang gak sih ada bapak-bapak ngadu, Pak saya ketipu pekerja seks komersial Pak online. Gue gimana gitu buat aduannya tuh. Itu unik banget gitu loh. Itu kayak cara untuk ngingetin lu deh. Udah lo jangan usah main-main. Jangan aneh-aneh lah gitu loh. Tapi sorry 2,5 T itu gede juga loh bro. Gede. Ya bayangin aja kan tiket size, istilahnya bukan tiket size, transaction-nya bisa sekecil misalnya lu beli barang 100.000 sampai ya beli handphone kan bisa. Berarti juga. Cuman satu yang gak bisa nge-scam lo. ST Poci instant powder yang gak bisa dulu di scam lo nih. Segera. Udah pasti juga seger dan gak buat kantong lo bolong. Iya, apalagi dia punya inovasi yang luar biasa. Iya, teh dengan tekstur, ada selasi-selasinya gitu. Affordable dan bisa diseduh dengan air dingin. Seru ya. Jadi kita tadi itu udah ngasih beberapa tips nih. Berarti lo jangan overconfidence. Jangan impulsif. Jangan buru-buru. Sama dicek lagi deh. Terutama nomor gak dikenal. Iya, dicek ulang gitu. Dan ya udah kalau lo udah kena tipu ya belajar gitu. Nah ini ada satu mungkin terakhir ya dari pemerintah lah ya. Jadi ada ya himbauannya. Ada. Jadi dari pemerintah tuh dia sudah menyiapkan kayak tim satgas gitulah kita bilang, itu namanya itu pusaka. Nah jadi pusaka itu adalah kayak tempat untuk pengaduan apabila lo mengalami penipuan. Sebenarnya bukan dia yang menerima pengaduan, jadi lu tetap ngadunya ke bank. Nah, tapi nanti bank ini akan ngomong ke si pusaka ini, di mana pusaka ini itu namanya Pusat Penanganan Penipuan Transaksi Keuangan. Itu kerjasama dengan 2 otoritas, BI dan OJK, karena transaksi keuangan. Kemudian 10 kementerian dan 4 lembaga termasuk Polri, Kejaksaan, BIN dan PPATK. Gitu. Nah, targetnya adalah memastikan dananya itu nggak langsung sempat keblokir dulu. Kemudian mengidentifikasi siapa nih pelaku penipuannya, sama melakukan penindakan hukum sama dengan Polri. Jadi adalah usaha pemerintah untuk bantu kita meminimalisir ataupun ya kalau udah terlanjur terjadi ya kita investigasi gitu. Dan apalagi kita kan sekarang KTP dan NIK kita
NIK di KTP sama NPWP kita sudah Sudah ngeling. sama rekening bank. Jadi Benar. hal-hal yang seperti ini sebenarnya ngebuat pemerintah mudah melacak Ya. jika kita kena tipu. Tapi baik lagi kalau uang itu udah ke transfer, biasanya tuh udah tuh ya mohon maaf ya kita udah nggak bisa kembali. Jadi better cek berkali-kali gitu ya kalau misalnya ada permintaan untuk uang, ada misalnya hadiah, terus kadang sama temen pun juga kita perlu hati-hati. Tadi misalnya lu ditelepon sama orang yang mengaku seperti teman lu, gue juga ditelepon sama orang yang gue kenal, tapi sama orang yang kita kenal pun juga kita harus hati-hati gitu. Even istri, anak ataupun nyokap lah ya ataupun keluarga dekat kita ya. Ketika lo ya zaman dulu kita itu kan misalnya lo tiba-tiba ditangkap di kantor polisi, ya, atau enggak lo kecelakaan di rumah sakit. Ya ini kan kita udah punya beberapa teknologi kayak video call. Benar. Jadi lo misalnya, wah ini pak aku lagi di rumah sakit atau di RS, ya udah mana video callnya gitu. Itu kan bisa ngebuat salah satu bukti cepat lah gitu. Atau enggak ya ini juga himbauan juga buat kita yang udah melek teknologi ya, bahwa ketika lo udah mendapatkan informasi satu, lo harus cari di sudut pandang yang lain. Betul. Jangan di satu sudut pandang aja. Asik, enak ya. Gula arennya enak ya bos. Enak ya. enak. Aduh. Jadi ketagihan ya. Jadi untuk teman sobat Kotak-Atik yang dimanapun yang pernah kena scam ataupun juga kita bisa yang belum pernah kena, jangan sampai kena. Betul. Nah, jadi tetap waspada. Sama yang paling penting selalu support produk Indonesia. Dan juga subscribe kita di Spotify untuk dapetin episode terbaru kita. Dan juga kasih rating, kasih komen. Dan ya tentu saja mengkonsumsi. Yoi. Es teh poci instant powder segerin segera. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Ciao. Bye-bye.